sahabat yang paling tahu tentang halal dan haram. Pada suatu hari di Madinah, Rasulullah memandang para sahabatnya dengan penuh kasih. Lalu beliau bersabda, orang yang paling tahu tentang halal dan haram di antara umatku adalah Mu'adz bin Jabal. Ucapan Nabi ini bukan tanpa alasan, sebab Mu'adz adalah sahabat yang cerdas, lembut hatinya, dan memiliki semangat luar biasa dalam menuntut ilmu. Mu'adz bin Jabal berasal dari suku Khazraj di Madinah. Ia masih remaja ketika mendengar kabar tentang Rasulullah. Ketika Nabi mengutus Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan Islam di Madinah, Mu'adz mendengarnya dan langsung tertarik. Tanpa ragu, ia bersyahadat, meninggalkan penyembahan berhala, dan mulai belajar Al-Quran dengan penuh semangat. Setiap kali Rasulullah berbicara, Mu'adz memperhatikan dengan seksama. Ia mencatat dalam hati setiap hikmah dan hukum yang disampaikan. Ia sering bertanya dengan sopan, "Wahai Rasulullah, bagaimana caranya agar aku masuk surga dan dijauhkan dari neraka?" Rasulullah menjawab dengan lembut, mengajarinya tentang iman, ibadah, dan akhlak yang baik. Mu'adz pun menjadi ulama muda di kalangan sahabat. Ketika Islam mulai berkembang, Rasulullah mengutus Mu'adz ke Yaman sebagai guru dan hakim. Belum berangkat, Rasulullah bertanya, "Dengan apa engkau akan memutuskan perkara, wahai Mu'adz?" Mu'adz menjawab, "Dengan kitab Allah." Nabi bertanya lagi, "Jika tidak ada dalam kitab Allah?" Ia menjawab, "Dengan sunnah Rasulullah." Nabi bertanya lagi, "Jika tidak ada dalam sunnah?" Mu'adz menjawab, "Aku akan berijtihad dengan pikiranku." Rasulullah menepuk dadanya dan bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah sesuai dengan apa yang diridai Rasulullah." Sebelum berangkat ke Yaman, Rasulullah berjalan bersama Mu'adz sampai keluar kota Madinah. Lalu beliau bersabda dengan suara haru, "Wahai Mu'adz, mungkin setelah tahun ini engkau tidak akan lagi bertemu denganku, dan mungkin engkau akan melewati masjidku dan kuburanku." Mu'adz pun menangis terseduh-seduh mendengar ucapan itu. Dan benar, setelah Rasulullah wafat, Mu'adz tidak sempat melihat beliau lagi. Mu'adz terus berdakwah dengan penuh semangat. Namun ketika terjadi wabah Thaun Amwas di Syam, ia termasuk salah satu yang wafat karena wabah itu. Saat ajalnya tiba, ia berdoa dengan lembut, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah takut kepadamu, dan kini aku berharap pertemuan denganmu. Engkau tahu bahwa aku tidak mencintai dunia untuk menanam dan membangun, tetapi untuk menegakkan zikirmu dan sujud kepadamu." Kemudian ia menghembuskan napas terakhir dengan senyum.